dan kira-kira mengapa dia melakukan dan Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Lesti dan Rizky Bilar, sepertinya apapun yang dilakukan ini mendapatkan dukungan dari para loversnya, dari para Leslar, tapi juga selalu salah di mata hatersnya. Dan kali ini dilaporkan oleh satu orang wanita di mana, Jawa Timur ya kalau tidak salah, atau yang satu lagi nih Jawa Timur, KPI, komite apa gitu saya lupa, atau saya nggak jangan sebut deh, mendingan daripada salah. Nah, tapi di mana sih salahnya sebenarnya? Kita di sini ingin tahu, karena yang terus kemudian terjadi, publik ini terbelah menjadi dua, antara yang ya kalau lovers atau Leslar atau orang-orang yang mendukung, apapun yang dilakukan akan tetap benar. Nah, tapi di mata haters, apapun yang dilakukan akan menjadi salah. Nah, kita akan coba untuk kaji menggunakan kartu, dan apapun yang akan kita nanti dapatkan, harapannya kita jangan menghakimi siapapun, karena ya yang pertama adalah kita ambil nilai positif, apa yang bisa kita ambil. Kalaupun ada nilai di luar itu, mungkin ini adalah sesuatu yang kita cukup mengerti. Dan nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat. Karena di sini saya akan ulas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana nasibnya nanti. Oke, yang pertama saya lihat di sini adalah, ini saya mulai dengan kesalahan manusia yang kita itu melihat sesuatu itu selalu dilepaskan dari konteksnya. Konteks itu adalah fakta-fakta yang menyertai sesuatu yang terjadi itu tadi. Dan selalu memiliki kecenderungan menyamakan situasi dan kondisinya dengan diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus lihat Leslar ini siapa, dia ini apa, dan kira-kira mengapa dia melakukan dan hal-hal yang lainnya. Dan kalau kita lihat dari itu, terlepas dari apapun yang terjadi dan kita lihat itu terjadi, kita harus tahu dulu apa motif atau alasan mengapa hal tersebut terjadi. Karena ini akan menentukan apakah ini salah atau tidak. Nah, sebelum kita ketahui, kita tidak boleh dan harapannya tidak memberikan komentar apapun. Komentar karena mereka ini public figure ya. Tetapi apapun tadi itu, rasanya akan tidak adil kalau kita menghakimi orang lain tanpa mengetahui alasan mereka mengapa melakukan hal itu. Tapi main medsos kan serunya saat menghakimi orang kan ya. Dan kita pun juga harus tahu siapa yang akan kita bicarakan. Nggak mungkin kita terus kemudian mengatai seseorang, ternyata mereka ini pendidikannya lebih tinggi daripada kita. Ternyata orang ini memiliki latar belakang yang lebih mumpuni daripada kita. Atau ternyata pengalamannya lebih banyak. Jadinya kan nggak relevan, atau jadinya malah kita terlihat bodoh. Karena kita tidak atau melepaskan orang itu tadi dari atribut apa yang mereka ini miliki. Sehingga akan lebih bijaksana jika kita, apapun yang akan kita pikirkan, apapun pendapat dan yang akan kita komentarkan terhadap seseorang, kita tidak lepaskan dari siapa dan apa orang ini sebenarnya. Nah, mengingat tiga hal ini tadi, kita masuk yang pertama dulu. Kita tahu bahwa Lesti ini terus kemudian dia berhijab dari yang sebelumnya tidak mengenakan kerudung, dan terus menjadi salah satu host di acara religi sepanjang Ramadan bersama Ustadz Subhi di sini, yang tentu saja ini adalah Ustadz ternama. Jadi kalau saya pikir hampir tidak mungkin bahwa dia akan melakukan apa yang dituduhkan oleh orang-orang selama ini. Misalkan hamil di luar nikah, atau sengaja berbohong dan melakukan sesuatu yang buruk. Sehingga kalau melihat ini tadi, rasanya pasti akan diperingatkan, karena rekan kerjanya ini adalah seseorang yang mengerti agama. Dan ternyata Ustadz Subhi ini juga yang ternyata menikahkan siri mereka berdua. Maka daripada itu kita tidak boleh melepaskan semua ini dari fakta yang ada. Dan kalau mungkin kita boleh tahu di sini, ya mungkin saja akhirnya dia menikah karena salah satu nasihat dari Pak Ustadz ini tadi agar terhindar dari zina dan anggapan orang terhadap mengapa mereka akhirnya nanti itu sering bekerja bersama dan bepergian berduaan. Dan selain daripada itu, kondisi PSBB yang terus kemudian menyambung ke PPKM, yang ditakutkan ini tidak akan tahu akan sampai di mana. Dan jangankan mereka berdua, banyak sekali acara-acara yang harus di reschedule.
tidak boleh dilakukan. Nah, melihat ini ada ketakutan yang muncul, sehingga kembali ke faktor yang kedua tadi, kita harus juga tahu apa motif dibalik semua hal ini terjadi. Dan saya yakin salah satu motifnya tentu saja adalah menghindari daripada ini nanti dimundur-mundurin dan terjadi sesuatu yang malah tidak diinginkan. Nah, daripada itu makanya kita diminta untuk melihat secara utuh mengapa hal tersebut akhirnya terjadi, mengapa pernikahan siri ini terjadi. Jadi tidak langsung terus menyalahkan mereka ini sengaja membohongi atau menyembunyikan hal tersebut dan memainkan syariat Islam. Kembali ke hal-hal tadi bahwa Lesti yang tentu saja di sini taat agama dan mereka ini berpikir kalau nanti ditunda-tunda malah nggak ketahuan ini akan selesainya kapan, maka dilihat dari ini tadi bahwa Lesti ini taat agama, terus mereka nggak akan tahu ini sampai kapan PSBB atau PPKM-nya ini terjadi. Dan kalau mengingat hal-hal itu tadi, mengingat mereka ini akan sering bersama dan mungkin diharuskan untuk melakukan interaksi fisik yang lebih intens dibandingkan kondisi biasanya, maka mereka memutuskan untuk melakukan pernikahan siri itu tadi. Dan itu adalah motif atau alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dan kalau kita melihat ini, maka kita kembali ke poin pertama, bahwa Leslar ini berbeda dengan saya, berbeda dengan Anda dan netizen yang lainnya. Ini harus kita ketahui dahulu dan kita pisahkan. Maka semua obrolan ini tidak akan berarti karena kita tidak setuju dulu bahwa mereka dan kita ini berbeda. Nah, berbedanya di mana? Karena mereka ini menjadi fenomena. Mereka harus sering tampil bersama. Mereka berinteraksi di sinetron, di acara TV, di dalam konten-konten yang telah mereka buat. Maka di sini kita melihat bahwa ini adalah sebuah kondisi yang spesial. Karena permintaannya ini tinggi. Mereka harus sering bersama-sama. Sebagai seorang kekasih, maka akhirnya perlu sebuah pemecahan yang juga spesial untuk hal seperti ini. Apalagi dalam kondisi yang spesial di masa pandemi seperti sekarang. Dan karenanya harus ada treatment atau kondisi spesial yang harus dilakukan. Nah, hal tersebut ternyata adalah pernikahan siri itu tadi. Nah, berbicara tentang laporan itu sendiri, kalau ditanya saya pribadi, saya akan bilang itu bagus. Itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Loh, kenapa kok gitu Mas Denny Darko? Karena ini kalau saya bilang lebih bagus dibandingkan kita menghakimi seseorang atau memfitnah di sosial media. Kita sebenarnya mentaati kondisi kita sebagai warga yang taat hukum dan hidup di negara hukum. Kalau terjadi sesuatu yang kita anggap tidak benar, maka sewajarnya kita melaporkan hal tersebut ke kepolisian dan tidak main hakim sendiri. Nah, saya katakan bahwa menghina orang lain, mengatai sesuatu, dan menghina orang di sosial media, itu saya bilang malah melanggar hukum yang sebenarnya. Malah kalau dilaporkan ini sesuatu yang baik. Nah, tinggal nanti apakah yang dilaporkan ini akan memenuhi atau tidak satu atau dua atau beberapa fakta yang dilaporkan dan apakah ini memang akan bisa dilakukan penuntutan. Tetapi kalau yang saya lihat di sini, laporan itu sendiri tidak memenuhi unsur dari merasa dirugikan itu tadi. Karena tidak ada satu orang pun yang akan ditunjukkan atau bisa dibuktikan mereka ini terugikan dengan apapun yang dituduhkan. Sehingga kalau boleh saya katakan dari saya yang tidak mengerti hukum ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Kalau saya lihat lagi di sini, tuntutan ini tidak akan bergulir. Karena apapun yang dilaporkan ini tidak memenuhi unsur-unsur yang memang harus ada dalam sebuah pelaporan sesuai dengan yang dilaporkan tadi. Tetapi yang saya lihat di sini, Leslar sebagai warga yang taat hukum, mereka tidak akan meremehkan laporan ini dan mereka akan tetap mengikuti prosedur yang memang diwajibkan. Tapi saya yakin ini tidak akan mengarah ke sesuatu yang akan menjadikan mereka berdua ini dalam posisi yang berbahaya. Bahkan kalau menurut saya, seandainya mereka bisa membalik situasi dengan hal ini tadi, mendapatkan simpati dan merubah beberapa haters atau banyak haters menjadi followers mereka. Dan menutup ini semua, kalau saya lihat dari interview terhadap Ustadz Subhi yang beliau ini memberikan kode-kode bahwa sebenarnya kalau saya lihat di sini ini permasalahan yang sangat-sangat, ini di pikiran saya ya, saat itu mereka harus sering bersama, akhirnya mendapatkan ya mungkin masukan untuk mereka harus segera menikah saja, karena kalaupun ternyata mereka mengikuti jadwal, rupanya ini akan terus diundur dan memang ternyata seperti itu yang terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya sudah nikah siri saja dulu. Demi apa? Demi kebaikan mereka berdua dan agar mereka ini juga tidak melanggar agama itu sendiri. Selain itu tentu saja ingin menyegerakan pernikahan yang dipandang sebagai sebuah ibadah. Dan kalau menurut saya mereka berdua ini seperti kemarin di beberapa konten saya juga katakan bahwa sudahlah mereka nikah aja dulu, siri aja dulu, yang lainnya nanti akan bisa menyusul. Tapi di sini ada satu hal yang spesial, bahwa mereka mungkin saja sudah terikat kontrak dengan beberapa pihak. Mereka sudah terikat kontrak untuk tidak menikah dahulu. Mereka mungkin terikat kontrak harus menikah
dan diumumkan oleh pihak yang memang membuat kontrak bersama mereka. Yang artinya kalau mereka ini menikah dan mengumumkan, mereka akan dianggap melanggar kontrak. Nah, ini pun akan berbeda dengan netizen. Karena netizen kan bukan Leslar, yang mereka ini permintaan tinggi, mereka sudah kadung teken kontrak, tapi mereka juga harus segera melakukan banyak hal yang positif dan mulia, salah satunya pernikahan di sini. Maka melihat hal itu tadi, akhirnya mereka menikah saja, tetapi mereka tidak boleh mengumumkan karena kondisinya mereka terikat kontrak, dan baru setelah semuanya selesai, mereka boleh mengumumkan hal itu tadi. Jadi tentu saja untuk sebuah tuduhan kebohongan, kita harus selalu lihat apakah ini adalah sebuah tujuan yang baik, ataukah ini adalah sebuah hal yang memang sengaja ditutupi untuk satu tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk hal ini saya lebih percaya hal itu tadi, mereka menikah dahulu karena mereka harus menyegerakan itu, tapi mereka terikat kontrak sehingga mereka tidak boleh memberitahukan fakta tersebut. Dan juga sama, seandainya pun saya tahu kalau mereka ini sudah menikah, masa iya saya akan buka ramalan dan mengatakan hal tersebut dan beresiko untuk saya di blacklist oleh stasiun TV yang melarang hal itu diberitakan. Tapi kembali lagi, ini hanyalah sebuah bukaan kartu, dan kembali lagi apa yang bisa kita ambil di sini adalah hal positif yang akan kita lihat. Dan hal positif hari ini adalah jangan pernah kita menghakimi seseorang karena mungkin kita tidak tahu apa yang telah dilalui oleh orang itu tadi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.